Jangan sampai nanti terulang lagi di tahun 2024 dan seterusnya. Apalagi sekarang dana yang ada di desa sangat besar sekali. Ketika nanti bangun bangunan struktur A misalnya, apakah ini nggak dirapatkan dulu terus moro-moro ujuk-ujuk stay menengok bu bagi-bagi duit ya? Jangan sampai nanti bangunannya tidak ada, uangnya habis. Bangunannya tidak ada. Dan yang kosong itu diadakan ujian perangkat. Ya, ini kadang-kadang kepala desa nggak suka padahal di situ penuh itu. Transparansinya yaitu selain dikontrol oleh kami yaitu dari BPK, dari inspektorat, dari kepolisian, dari masyarakat sendiri juga bisa mengawasi. Apa? Kok lu apa dulu HP ya? Selfie bos. Kayak apa? Cek ganteng. Walah. Apa sih? Celok-celok ae. Iki lho, aku kepengin takok serius. Apa? Ya apa saiki desa iki kok gak ono perubahan blas iki apa? Kok stagnan jangan di tempat gitu. Ya, karo. Ya wis ngono iku ae ket piye. Padahal lurah iku dulurmu lho ya. Ah, desamu koyo yo sieso. Ya apa desamu kowe? Luweh lah. Luweh apa? Luweh macet maksudnya. Aku sih kan ngomong desa-desa. Iya, soalnya dino iki spesial. Ono Bapak Kepala Dinas dari DPMD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Ada Bapak Yuda. Kita kasih tepuk tangan yang spesial. Bapak Yuda Akbar. Terima kasih. Siapa Mojokerto sama Mojo. Alhamdulillah. Terima kasih sudah rawuh, Pak. Matur nuwun. Berarti beliau ini sing ngurusi desa-desa. Beliau ini yang ngampuni masalah desa, anggaran desa, BUMDes. Pokoknya wakeh, tapi uangnya enjoy aja ya. Tidak ada raut yang gelisah, biasa aja. Sing gelisah lah, sing ono kasus. Bisa aja Pak Mojo sama Kak Karto ini. Iya, Bapak Kepala Dinas, Pak Yuda, kita sapa dulu. Bapak, ini kalau jenengan ini kan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ya. Sebenarnya tupoksinya itu apa sih Pak Yuda? Ngapain sih Pak? Ngapain Pak? Jangan-jangan nyantai minum kopi. Kak Mojo sama Kak Kerto. Jadi kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini tentunya punya maksud dan tujuan atau tujuan daripada DPMD adalah meningkatkan pemberdayaan yang ada di masyarakat desa Kabupaten Mojokerto. Karena untuk di Kabupaten Mojokerto sendiri untuk desanya itu sebanyak 299. Dari 29 bulan itu terdiri dari 18 kecamatan. Tentunya ini ada yang berbeda-beda antara pengelolaan daripada kepala desanya, inovasi daripada desanya. Nah, tentunya tergantung daripada desanya itu. Karena di kami ada beberapa kategori untuk masing-masing desa itu. Apakah desa itu masih maju, apakah itu berkembang atau mandiri. Nah, sementara untuk di Kabupaten Mojokerto dari 299 itu Pak Mojokerto ini alhamdulillah sudah 219 yang desanya mandiri. Artinya apa? Kami kurang target 80 desa, insya Allah sesuai dengan permintaan daripada Ibu Bupati, ini 80 desa ini akan kami selesaikan di tahun 2024. 80 desa ini kategorinya apa sekarang Pak? Sekarang maju. Yang berkembang sudah tidak ada. Jadi berkembang sudah ada. Pak Yuda, berarti ada kategorinya berkembang, kemudian maju, terus mandiri. Mandiri paling tinggi nih Pak? Mandiri paling tinggi. Karena apa? Kalau desa sudah mandiri dalam hal pengelolaan keuangan desa, dalam hal bantuan apakah itu dari provinsi, apakah itu dari pusat, itu yang diutamakan yang mandiri. Beda dengan dulu. Kalau dulu desa itu mau menjadi desa mandiri itu loh, tidak mau. Kalau tidak mendapat bantuan. Tapi sekarang enggak. Dia berupaya untuk menjadi desa yang mandiri. Kucuran dananya lebih besar, Akhirnya yang
berkembang dan maju, Pengen jadi mandiri. Nah, ini Pak Yuda. Saya tahun ini mau mencalonkan jadi kepala desa. Oh. Karena anggarannya miliatan. Betul. Ya, apa sih mau jadi? Aku jadi pilih dia aja ya. Hah? Pilih dia. Iya, tak pilih. Teman deh ya. Aku tak kasih kata. Nah, Pak Yuda, ini ngomongin soal desa mandiri. Tadi Pak Yuda mengatakan kurang 80 lagi Ya, desa desa yang berkembang ini Maju. Berkembang sudah tidak ada. Oh ya, maju ke mandiri. Betul. Nah, kategori untuk bisa mandiri ini harus seperti apa desa ini? Jadi untuk mencapai untuk desa yang mandiri, yang satu dari tingkat fisiknya. Jadi sarana prasarana yang ada di desa, terus pendidikan, apakah di situ ada sekolah, kesehatan, di situ apakah ada tempat untuk pelayanan kesehatan, yang mana semua ini indikator-indikator itu kalau terpenuhi itu mengangkat menjadi desa yang mandiri. Tapi saya yakin, dengan adanya pembangunan Ibu Bupati, dengan memberikan bantuan keuangan desa, kaitannya untuk jalan desa itu sekarang kan sudah mantap semua, dengan bagus. Itu secara fisik itu kita sudah terpenuhi. Tinggal nanti yang itu untuk masalah kesehatannya dan pendidikannya. Insya Allah nanti di tahun 2022 dengan adanya dukungan-dukungan dari semua OPD, yaitu apakah itu dari PU, apakah itu dari Dinas Kesehatan, Pendidikan, insya Allah itu untuk desanya itu semua akan menjadi desa mandiri. Target sampai kapan nih Pak? Target yang ditargetkan oleh Bupati itu untuk tahun 2024 kami dari DPMD itu ditarget itu semuanya bisa mandiri. 80 itu untuk 2024 ini? 2024 karena kami di tahun 2023 kemarin kami bisa menyelesaikan itu 150 desa mandiri. Berarti 80 kecil ya Pak ya? Betul ya, mudah-mudahan saya minta doa restunya itu Lambemu kan juga Bapak ini ngoyo kerja sama tim gitu. Ngurusi 299 Pak. Stres, pusing atau kayak gimana Pak? Nah, itu seninya daripada DPMD, karena DPMD itu ada kelembagaan, ada kerjasama desa, ada bantuan keuangan untuk peningkatan perekonomian, ada pemerintahan desa. Ya memang kalau yang kepala desanya itu nurut-nurut tidak ada masalah. Tapi kalau yang tidak nurut, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi dana desa, tahun 2023 itu sebanyak 260 miliar. Nah, ini. Di tahun 2024 ini ada kenaikan sekitar 20 miliar menjadi 280 miliar. Hampir sekarang. Ya tiap desa ya. Jadi rata-rata itu untuk kalau kita bikin rata-rata untuk per desanya itu hampir 1 miliar. Kalau dana desa ini tidak dikelola dengan baik, itu tentunya saya iman. Karena apa, dana desa itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat yang ada di desa, untuk sarana prasarana yang ada di desa. Itu kepedulian daripada pemerintah terhadap yaitu masyarakat yang ada di desa. Awak kan kate nyalokno. Tapi ojo apa? Awakmu gak nurut kepala desa. Tapi kata bapaknya ada yang gak nurut. Aku nurut bapak. Nurut terus bapak aku. Pak, yang gak nurut itu yang kayak gimana Pak? Ini Pak, kita ini kalau yang saya pengen tahu ya. Kan sudah ada ketentuan. Aturannya. Jangan sampai nabrak dengan aturan. Misalnya Pak? Misalnya kalau dana itu digunakan katakanlah untuk BLT, ya gunakan, diterimakan oleh masyarakat yang bisa menerima hak. Yang kedua, kalau untuk katakanlah itu untuk 20% minimal 20% untuk ketahanan pangan. Kalau untuk pembangunan jalan usaha tani, ya bangunlah. Jangan sampai nanti bangunannya tidak ada, uangnya habis. Itu yang bangunannya tidak ada, uangnya habis. Ini pernah terjadi di Mojokerto? Nah, ini pernah terjadi. Akhirnya itu bermasalah dengan hukum. Tapi mudah-mudahan ini tapi untuk kedepannya itu tidak. Pak Yuda, mohon maaf. Tapi kan ketika pemerintah desa itu kan ada kepala desa atau Pak Lurah, itu kan selalu koordinasi dengan sekretarisnya, dengan orang apa itu sekelilingnya, pasti kan musyawarah begitu. Pak Yuda. Apakah ketika nanti bangun bangunan struktur A misalnya, apakah ini nggak dirapatkan dulu terus moro-moro ujuk-ujuk, menengok bu pakai duit ya, atau gimana? Jadi gini,
proses dalam hal pengelolaan keuangannya di Iya. desa, tentunya itu ada musyawarah desa. Nah, Ada musyawarah desa dan anggaran yang ada di desa itu bersumber dari APBN. Iya. Contohnya yaitu dana desa. Iya. Bersumber dari provinsi bantuan keuangan bisa, bersumber dari kabupaten, dari tingkat 2 itu bisa, yaitu kaitannya yaitu bantuan keuangan atau dana ADD. Iya. Yang terakhir itu dana dari desanya itu sendiri, Iya. yaitu pendapatan asli desa. Tentunya dalam hal penggunaan itu diatur, dimusyawarahkan, dan baru nanti pada akhir tahunnya itu perdes, peraturan desa. Jadi APBD desa itu tentunya harus mendapat persetujuan daripada BPD. Jadi tidak bisa saya sendiri digunakan untuk ini, regulasi itu sudah ada, ketentuan-ketentuan sudah ada, penggunaannya tidak ada. Dan mudah-mudahan ini karena untuk jabatan kepala desa ini kan juga politis kan, 6 tahun. Jangan sampai nanti kalau sekdes, taur, kalau yang dulu polong, ini kan harus sinkron. Harus sinkron, jangan sampai nanti antara perangkat desa dengan kepala desa itu tidak sinkron. Kepala desa ini pengen ini, perangkat desanya bagaimanapun juga. Perangkat desa adalah bawahan daripada kepala desa. Tapi kepala desa tidak bisa semena-mena. Tidak bisa semena-mena. Oh ini aku kepala desa. Duitnya tak kau ini. Jangan sampai nanti akhirnya timbul suatu masalah. Timbulnya suatu permasalahan itu pasti dari dalam. Dari dalam. Untuk perangkat desa dia sudah dapat, yaitu apa porsinya, tugas pokoknya apa, kepala desa juga sudah ada. Nah, itu. Pak Yuda ini kan bapaknya para lurah. Oh iya. 299 desa di Kabupaten Mojokerto. 18 kecamatan. Betul. Bapaknya di sini. Betul. Nah, Pak, apakah jenengan tidak ngasih arahan, anjuran? Kok masih ada Yang nakal, yang nakal gitu loh, Pak? Bapaknya ini kemana? Jadi gini, Cak Kerto sama Cak Mojo. Ini loh Pak kamu. Kami tidak bosan-bosannya, tidak lelahnya untuk mengadakan apakah itu secara formal, itu kita adakan pertemuan biasanya di awal tahun. Itu kami mengajak awal tahun dalam hal penggunaan data, kami bekerjasama dengan kejaksaan, dengan Pak Kapolres, dengan inspektorat, dengan bagian keuangan, dengan BPMD. Bagaimana dalam hal itu penggunaan dananya. Dalam hal peningkatan katakanlah untuk aturan-aturan mengenai perangkat desa ya juga kami sosialisasikan. Jadi tidak bisa semena-mena ini sebagai contoh dalam suatu desa itu kalau tidak kosong, katakanlah perangkatnya itu tidak boleh dimutasi. Itu tidak boleh dimutasi kecuali kalau ada yang kosong baru diadakan yaitu mutasi, dan yang kosong itu diadakan ujian perangkat. Ya, ini kadang-kadang kepala desa nggak suka padahal di situ penuh itu. Nah itu cara regulasi itu tidak ada. Kadang-kadang itu kami yang masalah, tapi kami tetap mengadakan pembinaan, pendekatan kalau bisa harmonisasi, sinergitas antara BPD, perangkat desa, kepala desa, dan dari kami DPMD itu. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan, kita ucapkan bersama-sama. Kita selesaikan bersama. Insya Allah nanti kalau kita itu komunikatif, tidak itu bisa. Nah, ini Pak Yuda, ini kalau dulu yang namanya polong, bayan, itu kan pemilihannya beda dengan sekarang. Sekarang itu di bawah naungan dari dinas DPMD, betul ya? Betul. Itu gimana sih Pak? Sejak kapan? Jadi gini, kalau kemarin 2000 terakhir 2021 lah itu sekdes semua kan diangkat menjadi PNS. PNS akhirnya di situ kosong sekdes. Akhirnya diadakan yaitu seleksi penerimaan perangkat desa. Siapa yang mengadakan? Sekarang kami menerbitkan regulasi yang baru dengan adanya perubahan Perbup yang lama ini untuk dilaksanakan oleh panitia daripada ujian perangkat yang ada di desa itu. Jadi semua dari pembuatan soal, dari perangkat, bagaimana pelaksanaannya harinya kapan itu dari panitia ujian perangkat. Sekarang kita sudah agak ngerti ya. Belum.
Ya suku tahu ya lah ya. Iya. Ini Pak Yuda ini sudah meluangkan waktunya loh. Jadi kita maksimalkan semaksimal mungkin gitu loh. Iya. Jo, tahu. Bukti apa mau? Kawani ya. Saya aja kalau gitu. Iya. Ini Pak Yuda, kita pengen tahu juga. Kalau tadi kita sudah ngomongin soal dana desa, yang mana Pak Yuda tadi bilang bahwa sudah ada sosialisasi ke semua kepala desa begitu ya. Toh nanti kalau misalnya ada yang miss dan sampai melakukan kesalahan, itu memang di luar kemenangan dari DPMD. Kalau itu sudah regulasinya ada, aturannya ada, itu ditabrak ya tentunya yang bertanggung jawab adalah si pengelola daripada adalah desanya itu sendiri. Yang bertanggung jawab itu ya. Yang bertanggung jawab. Dalam hal penggunaan keuangan yang ada di desa. Dari tahun 2023, 2024 ada peningkatan kasus yang mohon maaf Pak, mungkin menyelewengkan dari desa. Kami tidak menyebut desanya ya. Dulu ada satu, tapi 2023. 2023. Tapi sekarang masih berproses. Yang mudah-mudahan jangan sampai nanti terulang lagi di tahun 2024 dan seterusnya. Apalagi sekarang dana yang ada di desa sangat besar sekali, besar sekali. Dengan harapan dengan pengelolaan yang baik, dengan yang akuntabel, tentunya itu bisa membangun desanya itu menjadi desa yang saya katakan nanti bisa yang mandiri, menjejaskan pada masyarakatnya. Nah, saya pengen tanya nih ke Pak Yuda Akbar ini lengkapnya ya. Pak Yuda, saya pengen tahu kenapa kok dana desa itu beda-beda. Ada yang 1,4, ada yang 1 miliar, ada yang 800 juta. Bapakku biyen punya cita-cita jadi lurah, tapi nggak jadi. Pak Yuda gimana nih Pak? Beda-beda Pak. Jadi gini ya, dana desa itu memang bersumber daripada APBN. Yang mengelola selama hal pengelolaan keuangan itu dari Kementerian Keuangan. Sedangkan daripada regulasi yaitu dibantu yaitu Kementerian Desa. Desa. Di mana dari indikator-indikator itu semuanya menentunya dari salah satunya adalah luas wilayah. Jumlah penduduknya. Bagaimana terus tingkat daripada perekonomian yang ada di desa itu bagaimana itu. Tapi indikator-indikator itu yang menentukan berapa besarannya. Kami tidak bisa. Maksud itu hak daripada Kementerian Keuangan daripada Kemendes. Baik. Jadi DPMD ini menjembatani, memfasilitasi desa-desa di Kabupaten Mojokerto. Kalau peruntukannya Pak, boleh nggak misalnya ini yang setahu Pak Yuda ya, misalnya untuk pembangunan jalan, BLT atau semua BLT ada, atau sesuai prioritas yang ada atau yang dibutuhkan di desa itu? Jadi di dalam regulasi penggunaan dana desa itu sudah ada regulasinya. Jadi ketentuan untuk ketahanan pangan berapa persen? Maksimal 20%. Untuk BLT ada persennya. Dan berapa penerimaan untuk BLT adalah 300 per bulannya. Nah itu baru nanti selebihnya itu digunakan untuk yaitu pembangunan prioritas yang ada di desanya. Ini ada di desanya itu. Ini setahun ya portalnya Pak ya? Portalnya setahun ya. Nah, untuk masyarakat sendiri bisa nggak sih Pak ngontrol untuk penggunaan dana desa kayak gitu? Masyarakatnya sendiri? Bisa. Karena apa? Semua bentuk APBD desa itu biasanya ditayangkan di balai desa atau di banner gitu. Jadi sumber dana dari APBD, dari APBN berapa, terus daripada APBD provinsi berapa, APBD kabupaten berapa, dan bahkan kalau dalam hal fisik itu pasti tertanam, yaitu tulisan di sini sedang dibangun, bla 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 bla, sumber dananya dari mana. Jadi transparansinya yaitu selain dikontrol oleh kami yaitu dari BPK, dari inspektorat, dari kepolisian, dari masyarakat sendiri juga bisa mengawasi dengan hal yaitu pemanfaatan anggaran yang ada di desa. Nah Pak, ini kok banyak orang-orang berlomba-lomba untuk pengen jadi lurah. Sebenarnya apa enaknya lurah? Kan cuma malah kayak kerjaan. Cuma 5 tahun ya. Mau 6 tahun.
Yang demo-demo itu Pak katanya mau berapa? 8 tahun atau berapa? Tambah katanya 2 tahun. Ya, Pak ini sebenarnya simpang siurnya. Yang benar itu berapa? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Oke, 6 tahun. Dan untuk semua lurah ini habisnya kapan Pak? Untuk periode sekarang? Untuk periode sekarang, jadi dari 299 kemarin kami sudah melaksanakan di tahun 2022 itu sebanyak 41 kepala desa. 41 2022. Ya. Oke. Di tahun 2024 ini ada 7. Ada 7 yang habis. Itu tepatnya di bulan November 2024. Karena ada surat dari Kemendagri, karena juga ada pemilu kan ini, ada pemilu, biar satu fokus pada pemilu, itu tidak boleh dilaksanakan, digabungkan nanti di tahun 2025. Jadi total nanti di tahun 2025 itu yang habisnya tanggal 9 Desember 2025 ditambah 7 ini tadi totalnya nanti 258. Pak Yuda, artinya beliau-beliau ini masih menjabat sampai Desember 2025? Masih ya? menjabat. Walaupun mereka sebenarnya sudah habis ya? Habisnya itu 6 bulan sebelum habis itu BPD menyurati kepada kepala desa itu untuk memberitahukan yaitu akhir masa jabatannya jadi ini kewajiban daripada BPD. Jadi untuk memberikan yaitu 6 bulan sebelum akhir masa jabatan. Lumayan ya? 6 tahun. Tapi kita nanti akan mengundang Pak Lurah termasuk Pak Yuda kita undang. Kita sinkronkan ya. Apa yang menjadi keluh kesah Pak Lurah sama Pak Yuda nanti. Gitu Pak, biar nanti biar klub ya. Nah, bukan ada Pak Yuda tanya dulu juga. Apa nih Pak kendalanya dalam ngurusin desa-desa yang sebenarnya? Kendalanya itu ya, jadi jujur aja nih Pak. Satu, kalau ada desa dalam hal pengelolaan keuangan desa itu bermasalah. Kami juga ikut, yaitu kalau istilahnya kecanda-kecangking ya Pak? Iya, itu apa itu? Jadi apa Pak? Saksi ahli. Saksi ahli padahal ahlinya pemberdayaan masyarakat, akhirnya keuangan. Terus ada kalau yang harmonisasi. Harmonisasi internal desa tadi. Internal antara BPD, antara perangkat desa, antara kepala desa ini tidak sinkron. Karena apa? Semua keputusan yang ada di desa itu kan BPD. Karena BPD ini gak gelem menyetujui, akhirnya kan bermasalah lagi. Tapi yang kami harapkan ini ketiga, bersinergi. Antara perangkat desa, antara BPD dan kepala desa. Ini kalau sinergi akhirnya apa? Yang diuntungkan untuk melayani masyarakat itu masyarakatnya merasa nyaman, enak. Itu. Tapi kan profilnya Pak Yuda ini kan santun, nyantai, sabar. Masuk mereka masih gitu Pak. Kan dari awalnya jenengan kan gitu Pak. Ya enggak, tapi kita kan preventifnya kan itu. Saya harus mendekat pada kepala desa. Personal gitu Pak? Personal itu. Jadi kami tidak bekerja hanya di kantor, tapi di luar kantor pun kami emosional. Ngopi bareng, yang diinginkan kok apa. ngajak kita Pak? Oh ya kapan-kapan kita Cak Mojo sama Cak Kerto kita aja kapan-kapan. Gitu Pak. Jadi kita tahu isu-isunya gitu Pak. Awakmu dicak tadi kepala desa, Pak dicak. Enak. Pendengar yang baik ini. Kan enggak apa-apa. Pak Yuda ini menarik sekali. Kalau tadi hambatannya bisa dilakukan secara personal begitu ya Cak Mojo ya. Pendekatannya ya dari 3 perangkat tadi supaya harmonisasi ini cukup meluangkan waktu. BPD. BPD ini apa sih? Ini mewakili mungkin masyarakat tadi yang nggak tahu gitu loh. Apa nih Pak BPD Pak? Jadi BPD itu mewakili daripada masyarakat yang ada di dusun. Apakah dusunnya kalau jumlahnya itu besar, itu BPD-nya bisa 9. Kalau jumlahnya itu menengah bisa 7 dan yang paling sedikit adalah 5. BPD. Dan itu BPD itu harus ada unsurnya juga, yaitu 30%-nya itu adalah wanita. Jadi persentase juga ada luanan KB. Jadi BPD itu juga harus ada paling enggak itu daripada gender. Gendernya. Berarti BPD, B-nya Pak? Badan Pemberdayaan Masyarakat.
desa ngono lho to. Oke, wes. Ini kalau tadi Pak Yuda sudah ganti aku Jo. Apa? Pemberdayaan untuk kita. Pemberdayaan tenggorokan. Saya ada target. Apa itu? Bahwa kita harus sehat. Minumnya juga berkualitas. Betul. Minumnya masa. Ini dari Perumda Mojopahit, Pak Yuda. Ini ada air mineral yang sehat, menyehatkan, bikin hidup lebih sehat. Namanya masa. Nah, monggo Pak. Kita terbaik nomor 2 dunia, Pak. Dunia. Ya, setelah Zam-Zam. Karena ini kan dari Jolotundo. Betul, Jolotundo. Ini sangat luar biasa, menyehatkan sekali Pak. Bahkan Jolotundo itu air minumnya diminum langsung bisa. Betul. Nah ini sebelahnya Jolotundo, Jubel. Monggo Pak Yuda. Masa bikin hidup lebih sehat. Stop, tak coba itu. Iya, ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Segernya. Seger tuh. Bikin hidup lebih sehat ya. Iya. Gimana Pak? Seger Pak? Seger. Alhamdulillah. Saya betah kalau ngomong sama Pak Yuda ini. Soalnya dari desa. Beliau yang ngampuni 299 desa bos. Yang mengampu ya. Yang mengampu. Makanya aku bilang beliau ini bapaknya lurah se-Kabupaten Mojokerto. Begini Pak Yuda, kalau tadi kita sudah ngomongin soal hambatan. Sekarang saya pengen tanya, ini kan di setiap desa pasti ada yang namanya inovasi-inovasi, kemudian juga pembangunan infrastruktur yang kegunaannya untuk masyarakat misalnya RTH. Nah, saya lihat juga di beberapa desa, seperti contoh yang utama Ketapan Rame di Ganjaran, itu kan viral menjadi salah satu desa di Indonesia yang terbaik gitu ya. Pak, ini semua desa meniru atau mencontoh Ketapan Rame Ganjaran atau memang sudah ada programnya? Saya lihat di beberapa desa juga ada kegiatan seperti RTH ruang terbuka hijau begitu ya. Yang untuk kegiatan ada gazebo-nya, ada tempat makan untuk keluarga dan lain-lain. Ini seperti apa? Jadi gini, kaitannya tadi saya menarik sekali kaitannya untuk Ketapan Rame. Jadi Ketapan Rame itu dianya sudah mandiri. Dia dalam hal pengelolaan keuangannya itu juga sudah bagus. Dia sudah mencari potensi yang ada di desanya. Jadi untuk inovasi-inovasi kami harapkan untuk semua desa dalam hal itu, apakah itu terinovasi itu karena teknologi tepat gunanya, apakah itu dari perekonomian, apakah dari badan usaha milik desa. Ketapan Rame itu yang ngelola BUMDes. Nah, BUMDes di kami itu juga maju. Harapannya bisa meningkatkan tadi APBD ada, yaitu sumbernya dari pendapatan asli desa. Salah satunya sumbernya yaitu pendapatan daripada BUMDes itu tadi. Itu ya, contoh Ketapan Rame. Ketapan Rame itu sudah mandiri. Jadi mandiri, dia sudah bisa menerima pendapatan yang besar yang untuk kesejahteraannya itu ada di kepala desa, perangkat desa, bahkan itu dari masyarakatnya itu. Tapi Pak Yuda, kadang-kadang ini juga kita lihat fakta di lapangan, hal-hal yang seperti infrastruktur untuk RTH ini kurang kesadarannya merawat tempat itu sendiri Pak. Jadi baru 5 tahun, 2 tahun udah rusak, pecah-pecah. Beda pemeliharaan dan kesadaran dari warganya. Menurut Pak Yuda seperti apa? Ya, jadi kan gini, kita memang dana itu kan kita kucurkan ke desa ya. Semoga lah dengan kita itu menyisihkan APBD yang di kita itu APBD-nya sudah masuk ke desa, itu bisa dikelola dengan baik dan rasa memiliki. Yang penting kalau rasa memiliki itu sudah ada, tentunya kalau ada pembangunan itu harus dirawat, dipelihara. Terus kalau bisa itu malah nambah. Katakanlah mana itu apakah dalam hal pengelolaan, apakah dalam yaitu penyerapan tenaga kerja yang ada di wilayah desanya itu tadi. Itu bisa. Jadi itu yang manfaat. Tapi nenda wis dana dibangun, karena apa? Mempertahankan lebih sulit. Mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan. Mendapatkan mungkin ya gampang, tapi mempertahankan untuk berkembang itu yang lebih harus punya inovasi, harus punya yaitu rasa memiliki. Kalau saya itu selama itu
desanya kepada inisiatif, masyarakat inisiatif merasa memiliki, akhirnya itu sejahtera masyarakat yang ada di desa. Saya juga merasakan Pak Yuda ini. Kalau mempertahankan lucu itu susah banget. Apalagi teman saya itu ogah-ogahan, mentai aja gitu Pak. Tanya Pak Yuda mau di sini. Cak mau jadi itu. Pak, ada peran tersendiri nggak sih dari DPMD untuk membuat desa yang menjadi desa wisata? Ada. Jadi gini, di tahun 2024 ini kami dengan persetujuan daripada Ibu Bupati, kami di Kecamatan Gondang itu ada kawasan pedesaan. Jadi kawasan PKP, jadi kawasan pedesaan yang mana itu tersentak dalam hal yaitu pengelolaan yang terdiri daripada BUMDes. Ini harapannya nanti ini sebagai file project. Karena terdiri dari desa Gondang, desa Kebon Tunggur, desa Kemasan Tani, desa Padi, nah itu sama pos jejer. Dari 5 ini terintegrasi, dari mempunyai potensi-potensi sendiri, nanti yang memasarkan desanya mana, terus yang dari segi peternakan itu mana, terus pertanian mana, itu bersinergi. Ini harapannya di tahun 2024 itu bisa nanti terwujud. Itu keinginan daripada Ibu Bupati. Itu keinginan dari Ibu Bupati. Kalau keinginan Pak Yuda, menurut Pak Yuda, dalam kacamata Pak Yuda, selama ini apakah sudah mumpuni desa-desa di Kabupaten Mojokerto dengan sarana prasarana, dengan BUMDes dan lain-lain tadi? Saya yakin itu nanti bisa. Tadi saya katakan kembali lagi, dari 299 sudah 2015 itu mandiri. Nah, artinya kalau dia mandiri tinggal ada 80, ya sudah mandiri. Karena apa? Kalau sudah mandiri itu kucuran dana itu mesti dia akhirnya saya yakin itu dia bisa berpotensi, bisa mengelola keuangannya dengan baik, desanya itu akan menjadi desa yang berarti yang enak nanti Pak Yuda dong. Kalau semuanya sudah tercover Pak Yuda duduk manis. Ya, mungkin nanti ya beda lagi. Pasti ada monitoring ya Pak Yuda ya? Pasti ada. Nah, ini gimana Pak? Teknis monitoringnya ketika Pak Yuda sebagai kepala dinas? Jadi kami monitoring yang pertama tadi saya katakan kita ada yaitu bulanan, kita keliling Monef ke beberapa kecamatan, kita kumpulkan daripada desa-desa itu, kita beri apa permasalahan dalam hal apakah itu perangkatnya, apakah itu mengenai pengelolaan keuangan desanya, ada itu selama itu nanti kita bisa memantau ini permasalahan. Di sini baru kita nanti Pak Yuda, yang selama ini banyak terjadi itu masalah apa sih Pak yang Pak Yuda tangani dari beberapa desa ini Pak? Soal keuangannya kah, perangkatnya kah? Dua itu yang prioritas. Jadi masalah keuangan sama masalah perangkat. Kurang harmonisasi tadi Pak ya? Iya. Dari tiga poin tadi Pak ya? Iya, tapi saya yakin dengan adanya tidak Adiguno sebagai kepala desa. Bawahan harus menghormati pada kepala desanya. Bagaimanapun juga ya itu bawahan. Tapi ya tadi kepala desa tidak boleh seenak dewe. Kalau itu ada harus harmonis dengan BPD. Kalau 3 pilar itu loh, itu sudah. Itu saya kira jalan enak. Gak tinggi-tinggian, tidak ada salah. Curiga itu. Kayak awakmu toh kerjaanmu itu tinggi-tinggian. Gak kesalahannya jumbritan dulu. Nah, kalau sekarang Pak Yuda, ini nggak ada tinggi-tinggian, nggak ada apa-apa. Ini transparansi. Apa itu? Buat yang pengen belanja online langsung di aplikasi Tumbas. Ini promotornya adalah Disperindak Kabupaten Mojokerto. Memudahkan masyarakat Kabupaten Mojokerto Pak Yuda. Kalau pengen belanja kangkung, bayam, bandeng, pindah, apapun itu, atau mungkin UMKM yang di Kabupaten Mojokerto
bisa langsung di situ Pak. Betul. Aplikasi tumbas. Betul. Langsung datang ke rumah. COD. Iya, wes tak coba ini loh. Itu apa? Masuk, Itu apa? Brambang. Lain kali beli lada hitam. Cik kuat toh. Lumayan ya, tak tambah ya. Iya. Jadi ini perkenalan juga ya. Kita berdua sama Pak Yuda. Kita bertiga sudah melakukan atau mengaplikasikan aplikasi tumbas. Besok saya mau beli Gobes. Wah, aku jelas bendino tau soalnya dipesenin bojoku. Kayak ngene iki Mang. Nah, iku kan bojoku blonjo cek barangnya nyampe nang omah. Bojomu kan biasa belanja nang omahku kok. Bojo sing ndi? Pak Yuda. Ngomongin soal bojo-bojo, Pak, ini soal perempuan. Ya, saya pengen tanya nih. Peran DPMD juga ada ya Pak di desa soal pemberdayaan perempuan? Iya, perempuan ada. Ngapain Pak? Ini tugasnya apa nih Pak? Tugasnya ya tentunya itu meningkatkan bagaimana peran daripada perempuan. Itu kami kan tadi kelembagaan, di bidang kelembagaan. Penyetaraan gender. Kami kan juga karena PKK itu merupakan satu lembaga desa, desa. Nah, tentunya itu peningkatannya itu dari peran PKK itu di bawah pengendali daripada DPMD juga. Keren ya Pak Yuda. Wanita harus berkarya. Itu juga. Lain kali kita podcast di kantornya BPMD. Seru tuh sama Pak Yuda ya. Seru. Di ruangnya Pak Yuda langsung. Monggo. Pak Yuda, kita pengen tahu juga. Menurut Pak Yuda, keberhasilan ini butuh target berapa tahun? Yang sisa 80 desa. Oh, 80 desa tadi. Kira-kira targetnya butuh berapa tahun? Kalau kami menjadi desa yang mandiri itu target kami ini 2024 ini. Kayaknya target kami 2024. Kami 2024 berusaha. Jadi kalau menyisakan itu ya jangan banyak-banyak lah. Jadi harapan kami kemarin itu 150. Bisa 150. Ini 80 ini insya Allah. Saya rasa nggak sampai Desember. Sudah selesai 80 desa. Di bawah Pak Yuda. Yakin, Cuk? Yakin ya. Optimis ya. Desember kita undang lagi. Sudah selesai belum? Makanya saya pengen undang lurahnya sama Pak Yuda. Nah, kalau menurut Pak Yuda lagi, sebenarnya untuk desa maju ini sudah nggak ada. Maju 80. Maju 80. Berkembang ya nggak ada. Maju mau ke mandiri berarti. Jujur aja nih, Pak Yuda ketika survei ke lapangan atau mungkin melakukan pendekatan secara personal, Pak Yuda itu pernah nggak dicurhati sama kepala desanya atau perangkat desanya? Pak, yang bikin kita nggak bisa mandiri itu karena si A si B ini loh Pak. Ini mesti gini. Bapak langsung aja tegur si A si B. Pernah digituin Pak? Jadi gini, kaitannya untuk mandiri tadi yang katakan sarana prasarana jalannya itu bagaimana. Terus untuk kesehatan itu bagaimana. Untuk pendidikan itu bagaimana. Apakah sudah kami ya tentunya kalau memang di situ ada kekurangan itu kami bekerja sama dengan OPD. OPD terkait. Kalau masalah pendidikan kami yaitu dengan pendidikan. Kalau masalah kesehatan kami dengan kesehatan. Belum barangkali tidak ada puskesmas di situ atau tidak ada tenaga medisnya. Kami bisa katanya untuk membantu yaitu kerjasama dengan. Itu yang menilai dari siapa Pak untuk maju sama mandiri ini? Itu dari kita laporkan kepada Kementerian Desa. Kementerian Desa. Berarti yang nanti memutuskan ini sudah jadi mandiri. Betul. Dari Kementerian Desa Pak. Iya, Kementerian Desa. Pak Yuda, atas laporan dari DPMD toh. Berarti pernah nggak Pak? Pernah nggak Pak? Pak Yuda, ini loh Pak Yuda, jadikan kita desa maju Pak Yuda, ini loh amplopnya. Maju itu mau mandiri. Ini loh Pak Yuda. Gak perlu mandiri. Pak, gitu. Ini untuk supaya bisa mandiri. Laporkan kita ke Kementerian Desa. Gitu Pak Yuda. Pernah nggak? Klarifikasi. Jadi kalau itu ya integritas. Kita harus tekan integritas. Jadi kalau memang bukan haknya ya jangan. Apa terlalu tipis Pak? Karena wah itu jangan. Eman. Tapi pernah nggak Pak? Pernah apa nggak Pak? Pernah apa enggak? Ini Pak Yuda mau izin ini Pak untuk tidak pernah. Itu sudah saya tekankan di depan ya Pak ya. Integritas kepada
staf yang ada di DPMD jangan sekali-sekali menerima yang bukan haknya atau memberi dengan tujuan itu tadi yang bisa itu tadi tidak boleh. Tapi kalau misalnya dikirim ke rumah pernah? Ya, jangan udah. Atas nama si A gitu buat Pak Yuda dan keluarga. Enggak Pak ya? Kok dikirim ke rumah rekening? Oh, kalau rekening berdasarkan nominal. Tapi Pak Yuda insya Allah enggak seperti itu. Enggak. Orang integritas banget. Enggak. Pak Yuda, saya pengen tahu nih, kalau biasanya di desa-desa itu kan ada lomba-lomba ya Pak? Betul ya? Betul. Nah, lomba-lomba ini kan ada penilaiannya, terus juga nanti ada anggarannya. Terus kalau biasanya saya kalau pas kebetulan lewat itu apa ya? Pernak-pernik lah. Mau ke desa itu ada bunga, ada macam-macam biasanya. Tapi setelah lomba itu selesai sudah nggak ada lagi. Pak, mohon penjelasannya nih Pak. Jadi ya syukur alhamdulillah ya. Ini juga prestasi daripada Kabupaten Mojokerto. Di tahun 2023 diserahkan di tahun 2024 di awal yaitu di bulan Januari itu untuk anugerah desa wisata nasional. Anugerah desa wisata nasional. Itu Ketapang Rame. Ketapang Rame itu yang diserahkan langsung oleh menteri yang diterima oleh Ibu Bupati secara nasional. Yang kemarin viral juga kaitannya dengan lomba tadi itu kan lomba yang untuk masalah desanya. Ada di kami itu ada lomba desa. Alhamdulillah untuk di tahun 2023 kemarin kita bisa juara 3 tingkat provinsi. Cinandang, desa Cinandang. Dia sekarang sudah bagus juga dalam hal itu memperkenalkan yaitu desanya. Dia bantuan juga banyak. Kecamatan mana itu Pak? Dawar Blandong. Dawar Blandong. Nah, kaitannya kembali lagi kepada tadi untuk lomba. Tentunya kita awali lomba itu lambil tingkat kecamatan diusulkan di tingkat kabupaten. Tentunya kalau kita masuk ke tingkat provinsi, nah kami juga ingin juga karena ini membawa pemerintah daerah, kami bekerjasama dengan pertanian, kaitan tadi ketahanan pangan. Mungkin yang dia bantu yaitu kaitannya yang belum ada, ya mungkin juga nanti ada tanaman yang itu ya namanya lomba. Tapi harapan kami dengan adanya setelah itu bisa tidak diambil lagi ya tetap di situ. Akhirnya bisa kesegaran dan keindahan daripada desanya itu lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Bukan properti tambahan, intinya yang pengen disampaikan oleh Pak Yuda ini ya. Kalau perlu tambahan itu kan selesai diambil, tapi itu sudah pakem di situ gitu loh untuk kesehatan juga, untuk apa ya, ketarikan mata kita indah kalau lihat yang bagus-bagus gitu ya. Nah, ini kalau saya lihat agenda atau kegiatan Pak Yuda sebagai kepala dinas dari DPMD ini sangat padat toh. Dan bahkan kalau saya ngikutin warak toh, setiap desa tuh jaga nih Pak Yuda dan staf, wis pokoknya makan, gitu ya. Saya lihat itu mesti makan, wis pokoknya warak terus ya Pak Yuda ya. Karena orang Jawa ada timur itu nyumang gak no. Suguh lungguh. Nah ini. Sampai kayak gini loh Pak. Pertanyaannya sekarang, Pak, ini kan kalau secara infrastruktur jalannya sudah dibangun sama Pemda, sudah bagus semuanya. Kemudian kalau lihat dari semua desa punya potensi masing-masing. Terus kalau menuju untuk hal yang ingin ditonjolkan, ikonnya kan beda-beda. Apakah ini masih kekurangan SDM-nya dalam tanda kutip untuk promosi di medianya, media sosialnya misalnya, atau mungkin kurang kesadarannya bahwa kita tuh punya potensi loh desa ini, tapi tidak di follow up. Seperti apa Pak? Jadi gini, memang semua itu kembali pada sumber daya. Sumber daya itu apakah perangkatnya, sumber daripada masyarakat di desa itu. Tentunya dalam hal pengelolaan daripada desanya itu harus punya inovator. Inovasi siapa yang menggerakkan? Beda, contoh utara sungai dengan selatan. Yang utara sungai ya tidak bisa disamakan dengan terawas. Harus bikin wisata yaitu pariwisata, tidak bisa. Jadi yang ambil sisi yang lain. Jangan sampai nanti membangun seperti yang ada di
wilayahnya ya beda. Mangkrak bisa jadi nanti kok ya. Jadi memang wisata itu ada yang di selatan, itu di Trawas, Gondang, Pacet ya itu untuk yang utara sungai. Nanti bentuknya bagaimana? Jangan disamakan. Ketapang Ramai kok bisa begitu? Akhirnya bikin seperti yang Ketapang Ramai. Ada mainan, ada kolam renang, ada ya bisa karena mendukung untuk wisatanya. Tapi kalau yang di utara sungai ini sudah mulai Cinandang ini juga salah satunya Cinandang, sehingga objek wisatanya yaitu dengan adanya danau di situ, yaitu bisa mainan anak-anak kaitannya itu untuk penyegaran setiap tahunnya eventnya apa itu kan juga ada. Gitu. Pak, kalau ngomongin soal desa, ada desa kaya, desa miskin, betul nggak Pak? Ya. Ada itu Pak. Mandiri tadi. Oh mandiri tadi. Mandiri ya? sama. Ya. Kalau yang dimaksud desa miskin, kalau boleh tahu mana Pak desa yang paling miskin di Kabupaten Mojokerto nih Pak? Bisa nggak disebut? Kalau desa miskin, nanti kalau saya mengatakan miskin sekali. Lebih baik desa maju atau mandiri. Akhirnya terwujud mandiri. Nanti kalau saya nanti desa miskin, bener kan Pak? Iya. Ya Pak Yuda, bener kan? Kentai terus ini Pak. Iya kentai. Jadi kita berinovasinya bisa yang mandiri. Saya disebut Pak Yuda, ya hanya saya sendiri ya. Enggak, artinya begini, Cak Mojo, bahwa desa miskin itu sebenarnya tidak ada. Tapi adanya itu desa maju, desa berkembang, sama desa mandiri. Dan berkembang sekarang sudah nggak ada. Nah, ini tinggal maju menuju ke mandiri. Ini tergantung dari 3 pilar tadi yang disebutkan oleh Pak Yuda. Tapi sebelum kita di ending paling puncak acara kita nih Pak, saya pengen tahu Pak Yuda selama ini merasa lelah nggak ngurusin 299 desa ini? Semangat. Luar biasa ya. Pak, ajak kita dong Pak kalau ke desa-desa Pak. Siap. Biar kita nanti sebagai penyegarannya lah gitu loh Pak. Saya malah pingin. Iya, lihat kita ngobrolnya ini. Saya tuh tambahan seneng akrab itu. Makanya Cak Mojo. Matur suwun, Pak. Cak Mojo, Cak Kerto. Engko nek kepala desa, aku ngajak jenengan semua. Kira-kira tambah seneng gitu loh. Gak tegang gitu loh, gak tegang. Gak pulang-pulang DL ya sampai malam. Pak, terakhir. Kendala pembangunan di desa terpencil apa Pak? Untuk yang kendalanya itu ya tadi karena untuk SDM-nya dalam hal itu untuk inovasi tidak ada, terus sarana prasarana kurang untuk mendukung masyarakat untuk masuknya di situ terisolasi itu, yaitu kendala-kendalanya yang itu. Tapi saya yakin Pak Yuda bisa. Enggak. Selama antara sinergitas antara kepala desa, perangkat desa, BPD dan masyarakat serta Kapolsek, terus Pak Camat, Pak Danramil, mensupport itu saya kira bisa. Pak, di puncak dan di paling akhir pertanyaan saya pengen Pak Yuda Akbar ini memberikan sebuah himbauan kepada seluruh kepala desa, perangkat desa, termasuk masyarakat. Harusnya gimana supaya target tercapai 2024 bisa sukses? Pak Yuda tinggal minum kopi sama Cak Mojo Jakarta. Mau ini boleh ya? Betul. Jadi kami berpesan dengan situasi sekarang, dengan peningkatan kepercayaan kepada desa, dengan diwujudnya, dengan tambahnya dana yang diberikan kepada desa, tolong kepala desa, perangkat desa, BPD itu bisa saling mengawasi, saling mengingatkan, gunakanlah dana itu dengan baik. Itu yang pertama. Jangan sampai nanti bermasalah dengan hukum. Yang kedua, sinergitas tadi. Jadi inovator-inovator, apalagi sekarang perangkat desa ini muda-muda semua. Muda-muda semua beda dengan yang dulu. Milenial ya? Iya, milenial. Nah, tentunya ini harus kita jalin yang baik, komunikatif, sesamanya dengan DPMD juga. Semua permasalahan, kalau ada permasalahan, ayolah kita remuk bersama, tidak ada suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Betul. Kalau aja bisa dipecahkan. Jadi dengan begitu keterbukaan, dengan insya Allah itu akan terjalin, desanya jadi berjalan dengan baik, tidak bersangkut dengan hukum, dan itu bisa menjalankan masyarakat yang ada di desa. Itu himbuannya itu.
Jadi kontrol tidak hanya di kami, di inspektorat, kontrol dari masyarakat juga bisa. Dibutuhkan ya. Cukup Pak Yuda? Cukup. Terima kasih. Ini tadi luar biasa obrolan kita dengan Bapak Kepala Dinas ya DPMD Kabupaten Mojokerto. Ada Pak Yuda Akbar Prabowo, SEMM. Kita yang omong-omong terus kamu itu. Mas Mojo. Pak Yuda, matur sembah nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya luar biasa. Ya Mas, kamu udah akhirnya tuntas sudah ya. Podcast kita semoga bermanfaat. Aku Cak Mojo. Aku Cak Kerto. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih.